Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bahas mengenai rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nanti kalau suara saya kurang jelas, tolong komentar ya. Kenapa kita bahas rumusan masalah dan tujuan penelitian? Karena ini sebenarnya bagian terpenting mengapa kita akan meneliti, gitu ya. Karena kan penelitian itu sendiri berawal dari yang namanya masalah. Kita harus jelas dulu masalahnya, gitu. Kalau masalahnya sudah jelas apa yang akan kita teliti, tentu nanti penyelesaian dari masalah tersebut itu akan kita lebih fokus untuk meneliti. Ya, oke, ya, terima kasih sudah di mute. Dan terkait dengan rumusan masalah ini, nanti kita juga bisa menentukan dari penelitian kita apa dan bagaimana itu teknik untuk membuat rumusan dan tujuan tersebut. Sehingga nanti tidak ngaco, alias jangan sampai kita membuat latar belakang isinya kemana, rumusan masalah yang kita tulis apa, tujuan juga kemana. Sehingga nantinya sinergi atau nyambung antara satu bagian dengan bagian yang lain. Nah, jadi sebagai pengantar, langkah awal untuk memulai penelitian adalah kita harus merumuskan masalah apa yang akan kita teliti. Kemudian tahap ini adalah tahap yang paling penting dalam penelitian karena semua jalannya penelitian akan dituntun oleh rumusan masalah. Tanpa adanya permasalahan yang jelas, penelitian tidak akan dapat dilaksanakan karena rumusan masalah merupakan sumber utama dari unsur penelitian. Nah, seperti yang tadi saya katakan. Jadi benar-benar fokusnya akan ketemu di rumusan masalah ini. Cuman bagaimana nanti kita membuat rumusan masalah, ini kita akan bahas hari ini ya. Slide-nya saya menggunakan slide yang sama dengan materi sebelumnya, hanya ada di bagian yang mana gitu ya. Kalau tidak salah tadi di halaman 217 sampai 238 saya cuplik dari materi milik Bapak Romi Satriawohono. Dan juga saya cuplik dari materi Bapak Jainal Hasibuan gitu ya. Dua-duanya ini pakar teknologi informasi di Indonesia gitu ya. Kalau Pak Zainal ini terkenal dengan nama Profesor Ucok. Ya. Nah, rumusan masalah bertujuan untuk mencari sesuatu dalam kerangka pemuasan akademis seseorang, memuaskan perhatian serta keingintahuan seseorang akan hal-hal yang baru. Meletakkan dasar untuk memecahkan beberapa penemuan penelitian sebelumnya atau dasar untuk penelitian selanjutnya. Nah, jadi dasarnya itu benar-benar akan terlihat apa sih sebenarnya yang akan kita teliti itu ada di rumusan masalah. Gitu ya. Nah, bagaimana cara kita membuat rumusan masalah? Yang pertama adalah kita mengidentifikasi masalah. Akan ketahuan bagaimana kita bisa mengidentifikasi masalah dengan catatan kita tahu dulu masalahnya. Lalu kita identifikasi masalah ini sebenarnya akan bagaimana. Gitu ya. Contoh, Anda lihat kondisi di lapangan misalkan sekarang. Bagaimana sih muncul masalah gara-gara misalkan penggunaan teknologi informasi. Sebagai contoh, bagaimana sih masalah yang akan terjadi jika anak kecil itu kebanyakan menggunakan handphone, gitu ya. Sekarang kan muncul tuh masalah di mana-mana. Saya sebagai orang tua salah satunya adalah bagaimana mengatasi anak saya supaya tidak terlalu kecanduan penggunaan handphone. Ini kan masalah besar. Adanya teknologi, disrupsi teknologi itu terjadi seperti ini, memunculkan masalah dan ini butuh solusi. Maka kita identifikasi, gitu ya. Kenapa masalah ini muncul? Bagaimana masalah ini muncul? Seperti apa masalah ini muncul? Sederhananya kita tanya dengan kalimat tanya 5W 1H. Kita identifikasi seperti itu, kemudian berdasarkan masalah yang sudah kita identifikasi, ya, Anda bisa dapatkan masalah langsung dari lapangan atau Anda bisa dapatkan dari sumber-sumber literatur, dari jurnal, dari buku, gitu ya, atau dari majalah, dari koran dan lain sebagainya. Lalu berikutnya, masalahnya ketemu nih. Cuma masalah ini supaya tidak terlalu lebar kita bahas, wajib kita batasi. Makanya muncul yang namanya pembatasan ruang lingkup dari masalah tersebut. Tadi, masalah kecanduan gadget bagi anak-anak. Yang ingin ditelitinya tuh
apanya sih sebenarnya? Itu harus kita batasi. Karena kalau tidak, semua instrumen masalah itu harus kita teliti, harus kita bahas. Dan itu saya yakin kalau digarap dalam sebuah skripsi itu butuh waktu yang sangat panjang. Anda butuh observasi, Anda butuh wawancara, gitu ya, dan lain sebagainya. Maka harus kita batasi supaya hal itu tidak terjadi secara tempo yang cukup lama. Nah, dari batasan tersebut kita tentukan nih, kita rumuskan masalahnya sebenarnya apa, gitu ya. Lalu ketahuanlah, oh tujuan penelitian kita dari masalah tersebut nanti akan seperti apa, gitu ya. Nah, rumusan masalah ini itu akan membantu kita membuat yang namanya hipotesa. Hipotesa itu adalah dugaan, atau kalau sederhananya adalah jawaban sementara dari apa yang akan kita teliti tersebut. Contoh tadi, bagaimana sih saya ingin meneliti solusi untuk agar orang atau anak-anak itu tidak kecanduan gadget. Maka saya buatkanlah solusi sementara. Oh, sepertinya pengaturan waktu pemberian gadget dari orang tua ke anak-anak itu harus diatur. Itu adalah solusi sementara yang ingin saya berikan. Maka solusi itu nanti kita uji. Ada dengan teknik statistik pengujiannya dan ada dengan teknik yang lain. Ya. Nah, rumusan masalah itu akan terkait dengan yang namanya latar belakang masalah. Ya. Nah, kembali lagi, jadi rumusan masalah akan terkait dengan latar belakang masalah. Karena kalau kita membuat rumusan masalah tanpa ada latar belakang, ini nggak akan jelas kan gitu. Dari mana Anda bisa merumuskan masalah tersebut? Kalau tidak ada pembahasan atau deskripsi mengenai apa yang sebenarnya ingin Anda bahas, maka itu semua kita tulis dalam yang namanya latar belakang masalah. Nah, Pak Romi mengajarkan, gitu ya, kalau misalkan membuat latar belakang masalah itu paling gampang menggunakan metode Om, Kakak, Masa, Soltu. Nah, ini juga saya terapkan nih ke rekan-rekan mahasiswa yang menjadi bimbingan saya. Biasanya saya pakai metode ini dengan Pak Beben. Pak Beben juga menggunakan metode yang sama, gitu ya. Om, Kakak, Masa, Soltu. OM, Kakak, Masa, Soltu. Seperti apa? Gitu ya. Om, Kakak, Masa, Soltu tersebut itu nanti akan kita bahas. O-nya adalah objek penelitian kita apa, M adalah metodenya apa, kakak ini ada nggak kekurangan dari kelebihan dan kekurangan dari metode tersebut, lalu nanti solusi yang akan kita tawarkan bagaimana, lalu yang terakhir goalsnya nanti akan seperti apa. Itu ya. Nah, di sini ada yang harus diikuti menurut Pak Romi adalah, nah kita nanti juga kan dalam latar belakang masalah suka nulis citasi itu. Nah, beliau mengabarkan bahwa citasi itu jangan diletakkan di akhir. Jadi Anda nulis satu paragraf, di bawahnya tulis citasinya dari siapa. Nulis lagi paragraf, di akhir tulis citasinya siapa. Itu boleh tidak? Boleh, tapi tidak bagus. Citasi yang baik itu adalah dalam satu paragraf itu terdiri atas lebih dari satu citasi sebaiknya. Ya. Karena kalau misalkan satu paragraf, satu citasi, satu paragraf, satu citasi, itu sama aja dengan Anda copy paste tulisan orang, Anda gabung-gabungkan. Ya, artinya bacaan Anda sangat terbatas gitu. Satu paragraf Anda copy, satu paragraf Anda copy. Gitu. Salah nggak? Enggak sih, cuman kurang bagus. Ya. Lalu juga citasi dengan banyak pernyataan itu bisa kita lakukan juga dalam satu paragraf, itu sangat bagus gitu ya. Sebaiknya lebih dari satu paragraf kita buat, citasinya juga jangan satu paragraf satu paragraf. Nanti seperti apa sih Pak, saya nggak gambar, itu saya contohkan. Lalu kita belajar bahasa Indonesia juga kan gitu ya, bahwa dalam satu paragraf itu ada ide pokok, ada keywordnya dalam satu paragraf, dan antara paragraf itu jangan sampai tidak saling berhubungan. Contoh, Anda nulis paragraf 1 X, paragraf kedua Y, tapi tidak terhubung antara X dan Y tersebut. Itu kalimatnya itu harus
yang baik dan benar tuh nyambung. Jadi kalau Anda baca tuh seperti Anda baca novel atau Anda baca cerita, alur ceritanya jelas, alur kalimatnya jelas. Jadi antara paragraf itu terhubung sehingga sangat jelas gitu untuk kita baca. Jadi jangan sampai paragraf 1 ngebahas apa, paragraf 2 ngebahas apa, lalu Anda simpulkan saya akan meneliti apa. Nah, itu nanti saya akan contohkan ya. Saya akan ambil beberapa contoh dari skripsi-skripsi bimbingan saya. Ini biasanya akan muncul ketika di awal bimbingan, mahasiswa ngirim tuh, lalu nanti saya koreksi sedemikian rupa gitu ya. Nanti Anda bisa baca deh gitu ya, mana skripsi yang latar belakangnya bagus, mana yang asal. Gitu. Saya yakin Anda juga bisa membedakan. Nah, ini adalah contoh kalimat. Nah, ini yang saya maksud tadi. Di tulisan Pak Romi tadi bahwa dalam satu paragraf itu jangan sampai citasinya hanya satu. Tapi seperti ini nih. Decision tree merupakan algoritma pengklasifikasian yang sering digunakan dan mempunyai struktur yang sederhana dan mudah untuk diinterpretasikan. Ini tulisan siapa? Mantas dan Abelan, tahun 2014. Lalu berikutnya, pohon yang berbentuk menyerupai pohon terbalik di mana akar berada di bagian paling atas dan lain sebagainya. Kalimatnya ini tulisan siapa? C. Samud 2011. Jadi begini dalam satu paragraf tuh nyambung gitu. Tapi jangan sampai nanti di akhir di sini kita tulis tulisan Mantas dan Abelan 2014. Bek aja gitu. Nanti paragraf berikutnya tulis lagi. Tapi yang bagus tuh begini. Ya, jadi harus ada pokok pikiran. Di mana nih pokok pikiran di sini? Coba ada yang bisa nulis atau ada yang bisa menyebutkan pokok pikiran ide pokok dari kalimat ini yang mana sih sebenarnya? Masih ingat ide pokok pikiran kalau dalam bahasa Indonesia? Sudah lupa Pak. Oke. Nah, nanti itu di Decision tree, Pak. Bagaimana? Mungkin di decision tree-nya, Pak. Decision tree-nya. Iya, betul, di penjelasan decision tree-nya. Jadi fokusnya adalah di decision tree-nya. Nanti Anda buat bisa dengan paragraf itu kan ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif, IKU, DUK. Kalau saya nulisnya gitu, IKU. Induktif itu khusus ke umum. Kalau deduktif itu umum ke khusus. Artinya, kalau induktif itu ada kalimat fokus utamanya apa, lalu dijelaskan. Tapi kalau deduktif, itu kita nulis kalimat umum dulu, baru di akhir dijelaskan. Ada juga yang gabungan deduktif dan induktif. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih Ahmad. Nah, dalam kalimat-kalimat ini nanti biasanya suka ada tuh kalimat-kalimat utama sebagai keywordnya. Nah, itu nanti supaya kita baca. Akan ketahuan dengan kita menulis latar belakang, itu fokus masalah kita ada di mana. Sehingga nantinya kita bisa membuat yang namanya statement untuk masalah. Jadi latar belakang itu nanti kita tulis sebagai problem statement-nya apa. Ya. Kita tulis tuh di latar belakang masalah. Harus dipahami bahwa tujuan latar belakang masalah adalah memberi argumentasi bahwa penelitian yang diangkat adalah valid. Tidak menggunakan kata peneliti atau penulis, tapi membuat kalimat jadi pasif. Nah, ini yang harus dihindari. Saya sering kali berbicara ke mahasiswa bimbingan saya, kalau dalam skripsi itu, Anda jangan sampai menulis kata-kata kata ganti orang. Saya, kami, peneliti, penulis, itu dalam skripsi di bab 1 sampai bab 5 itu nggak boleh ada. Gitu ya. Di mana ada kata penulis? Kata penulis itu hanya boleh ada di tulisan kata pengantar. Di akhir suka ada tuh tulisan penulis. Itu boleh. Tapi kalau di bab 1 sampai bab 5, itu tidak boleh ada kata-kata kalimat saya, kami, kemudian peneliti, penulis. Itu nggak boleh ada. Tapi ganti kalimatnya jadi kalimat pasif. Tahu kan ya kalimat pasif dan kalimat aktif. Contoh di sini, peneliti akan mencoba memecahkan masalah tersebut dengan metode A. Ini kan ditulis tuh kata penelitinya. Atau dalam penelitian ini saya akan mencoba memecahkan masalah tersebut dengan metode A. Ada kata saya. Nah itu nggak boleh. Maka harus diganti kalimatnya jadi kalimat pasif. Ditulislah jadi begini. Pada penelitian ini, metode A akan diterapkan untuk memecahkan masalah tersebut.
Ini yang benar. Jadi kata peneliti, penulis, saya, kaminya nggak ada. Nah, ini banyak terjadi tuh kalau Anda lihat di skripsi-skripsi, ya mungkin dosen pembimbingnya luput untuk memeriksa satu persatu bagian dari isi skripsinya. Itu suka ada aja yang nulis kayak gitu. Termasuk juga bimbingan saya mungkin banyak yang juga tetap nulis gitu, meskipun sudah saya koreksi. Itu banyak sekali gitu ya, yang seperti itu. Sudah saya koreksi, buat dosen pembimbingnya baca, buat nah itu ya. Banyak yang seringkali beranggapan seperti itu, sehingga seringkali kalau bimbingan itu mengirimkan tulisan yang selalu sama. Kalau dengan saya biasanya punya histori. Eh, File pertama tanggal berapa misalkan, saya koreksi apa, lalu dia ngirim lagi file kedua. Kalau tidak dikoreksi itu suka kelihatan. Nanti saya perlihatkan, nih tulisan kamu ini, tulisan sekarang masih sama. Saya sudah kasih komentar, saya sudah kasih koreksi, tapi tetap aja dikirim yang sama. Ya, artinya nggak niat gitu. Tidak niat tuh artinya ya katanya mau bimbingan, saya kasih komentar, tapi tidak mau diperbaiki. Ya ngapain bimbingan kalau kayak gitu ya. Jadi fungsi pembimbing itu sebenarnya di sana. Ya, jadi jangan sampai ada kalimat-kalimat yang seperti ini atau kata-kata yang seperti ini. Kata ganti orang tuh hilangkan gitu. Jadi buatlah kalimat-kalimat yang ini harus pakai kata ganti orang, ya ubahlah jadi kalimat pasti. Ya. Nah, ini yang tadi dikatakan. Kalau Pak Romi mengatakan bahwa contoh citasi ini salah, artinya kalimatnya ditulis, lalu yang di akhir tulislah citasinya dari siapa. Pak Romi mengatakan ini salah. Tapi kalau saya mengatakan ini nggak salah, tapi buruk. Gitu ya. Kalau saya mengatakan ini buruk. Kenapa? Karena kalau yang baik itu citasinya ya seperti ini gitu. Dalam satu paragraf tuh ya banyak citasinya, minimalnya kalau di sini Pak Romi mencontohkan satu paragraf ini ada 2 lah tulisan dan dua-duanya terkait gitu. Jangan sampai abong kena apa namanya, nggak boleh uh, harus lebih dari satu. Anda cari aja kemana, yang penting ini tulisan citasi siapa. Nggak boleh, tetap harus berkaitan dan memang itu menjadi referensi dan terkait gitu. Jangan sampai asal bikin citasi juga gitu ya. Lalu bagaimana Pak caranya supaya citasi saya itu bisa jadi lebih banyak dalam satu paragraf? Kalau saya punya triknya begini, trik saya adalah kalau saya mensitasi tulisan orang dalam satu jurnal, gitu ya, saya ambil misalkan 5 kalimat dalam satu jurnal tersebut, dalam satu paragraf jurnal ada 5 kalimat, saya citasi tuh ke dalam tulisan saya. Maka hal yang saya lakukan adalah selain saya mensitasi tulisan orang tersebut, nama di jurnalnya, biasanya dia ada referensi juga tuh. Nah, si referensinya juga saya cari tuh jurnalnya. Sehingga saya mengatakan bahwa saya membaca 2 jurnal. Padahal jurnal yang saya baca cuma jurnal yang saya baca tersebut satu. Tapi karena referensinya ada, saya ambil juga. Bukan berarti saya nggak baca, saya baca juga, tapi kalimat tersebut cuma satu aja dari kalimat paper yang saya cuplik pertama. Trik saya begitu. Atau trik saya yang kedua adalah si kalimat yang saya cuplik tadi, yang 5 kalimat itu, saya unggah ke Google, lalu saya browse. Ada nggak kalimat-kalimat dari jurnal-jurnal yang menyatakan bahwa kalimat ini keluar di jurnal mereka? Nanti keluar tuh, ada di jurnal siapa, jurnal siapa. Lalu saya unduh jurnal-jurnalnya. Lalu saya baca, sehingga dalam satu paragraf itu citasi saya jadi lebih banyak. Tapi tetap jurnalnya terkait gitu, tidak ngasal ngambil jurnal supaya oh ini supaya bisa jadi citasi, nggak juga gitu ya. Nah, kalau banyak referensi, cara citasinya begini. Tapi sebenarnya Anda nggak perlu bingung kalau Anda waktu itu kan kita belajar bagaimana menggunakan citasi manajemen. Kalau dengan citasi manajemen, itu Anda tinggal insert saja citasinya, sudah selesai. Jadi nggak perlu pusing-pusing nulisnya. Jadi nulisnya harus bagaimana Pak? Ini contoh pakai metode apa kalau nggak salah, bentuk citasinya apa. Maka nanti apa akan begini. Kalau Harvard nanti beda lagi. Makanya supaya Anda nggak bingung nulisnya, ya Anda nulis citasinya pakai citasi manajemen.
Tuh, Anda tinggal insert saja kan di office-nya. Gitu. Jadi nggak pusing. Daripada Anda harus nulis sendiri. Justru dengan citasi manajemen akan lebih mempermudah. Jadi kalau ada yang mudah, ngapain dipersulit kan gitu. Kalau bahasa komputernya, orang-orang kita sering nyebutnya mahasiswa tuh, kalau ada yang terkomputerisasi, ngapain manual? Nah, pasti kalimat itu banyak. Nah, contohnya di sini citasi yang banyak. Gitu ya. Nah, bagaimana untuk menyusun latar belakang yang baik? Tadi kalimatnya adalah Om Kakak Masa Soltu. Nanti dibahas nih. Contoh, misalkan tulisan Pak Romi, ini membahas bagaimana sih ada sebuah paper yang judulnya penerapan particle swarm optimization untuk pemilihan parameter pada support vector machine untuk prediksi produksi padi. Ini ada judulnya begini. Nah, maka nanti di masalah kita itu isi latar belakang itu setidaknya akan muncul pertanyaan. Kenapa metode ini yang harus digunakan? Yang kedua, kenapa harus diproduksi padi? Kenapa tidak diproduksi yang lain gitu? Ya. Lalu kenapa harus parameternya adalah metode ini dan yang ini? Itu akan muncul pertanyaan. Gitu ya. Maka kita jawab nih dengan alur yang ini. Om, kakak, masa, soltu. O, objek penelitiannya apa? Tadi kan objeknya yang pertama adalah apa? Padi kan gitu. Kita meneliti padi, produksi padi. Lalu yang kedua, metode yang mau kita gunakan apa untuk meneliti produksi padi tadi? Yang tadi disebutin tuh. Lalu metode yang tadi disebutkan itu punya kelemahan-kelebihan tidak? Oh ada, kita tulis kelebihan dan kelemahannya. Lalu dari kelebihan dan kelemahan tersebut, dari satu metode yang kita pilih, itu ada masalah tidak? Oh ada masalah nih metode yang kita pilih tersebut. Maka berdasarkan masalah yang kita pilih, supaya memperbaiki apa yang sudah ada, kita tambahkan solusinya misalkan dengan penambahan metode. Ada tuh di solve. Lalu kita rangkumkan. Nah rangkumannya itu jadi kalimat terakhir. Biasanya di sanalah kita nulis. Pada akhirnya penelitian kita membahas mengenai apa-apa. Itu di to. Sebagai contoh, kalimatnya begini. Objek penelitian, oh, di sini kalimatnya. Padi adalah komoditas yang penting di Cina karena tingkat produksinya tinggi. Berdasarkan sumber literaturnya dari mana? FAO. FAO itu apa ya? F-nya food, A-nya saya nggak tahu, O-nya organization. Laporan Badan Pangan Dunia lah. Ya, tahun 2009. Nah, mengapa padi? Ini akan jadi pertanyaan. Ya, karena padi adalah komoditas yang penting di Cina. Nah, ini jadi pertanyaan kan. Jawabannya di sini. Produksi padi perlu diprediksi dengan akurat karena hasil prediksi yang akurat sangat penting untuk membuat kebijakan nasional. Nah, ini pertanyaan adalah mengapa harus dilakukan prediksi produksi padi? Ini adalah objek penelitian. Jadi harus jelas what, why. Ya. Lalu yang kedua adalah metode untuk memprediksi produksi padi itu apa saja sih gitu. Atau metode prediksi itu apa saja. Kita bisa sebutkan metode prediksi, contohnya adalah support vector machine, neural network, kemudian gray model gitu kan. Diusulkan oleh banyak peneliti untuk diproduksi untuk prediksi produksi padi. Jadi artinya di sini nih ada referensinya tuh. Support vector machine kita ambil dari referensi Yongzheng. Neural network kita ambil dari referensi Zheng. Gray model dari referensi Wu. Semua metode ini diusulkan oleh banyak peneliti. Oh, ini ada di referensi Hupei. Nah, ini semuanya terkait untuk apa? Memprediksi produksi padi. Nah, di sini kita membahas paragraf metode. Tuh, kalau kita perhatikan kita sudah nulis 2 paragraf. Gitu ya. Jadi, istilahnya latar belakang masalah kita nggak ngasal kita tulis. Gitu. Pasti di awal kalimat yang sering ada tuh adalah perkembangan teknologi informasi berkembang begitu cepat. Itu pasti akan selalu ada tuh. Percaya deh gitu. Kalau nggak, coba Anda cari, Anda cek di skripsi-skripsi. Pasti kalimat pertama tuh itu gitu yang akan selalu terlintas.
Ya, tapi kalau dengan konsep ini jelas tuh ada objek penelitian, kita mau meneliti apa objeknya. Yang kedua, metode untuk meneliti objek tersebut apa. Lalu berikutnya adalah kita nulis paragraf kelemahan dan kelebihan dari metode yang tadi kita bahas. Tadi kan kita nyebut ada metode SVM, NN, sama GM. Nah, kita tulis tuh apa kelebihan dan kelemahan dari setiap metode tersebut. Otomatis kita butuh referensi lagi, nulis banyak gitu ya. Cari ini apa kelebihan, cari jurnal yang membahas kelebihan dan kelemahan dari setiap metode tadi. Paragraf ketiga tuh kita dapat. Paragraf yang keempat, ketemu nih masalah gitu ya. SVM dapat memecahkan masalah neural network dan gray model tuh. Tadi kelebihan dan kelemahan. Kelemahan di gray model apa? Kelemahan di neural network apa? Itu ya. Maka kita pilih. Kenapa akhirnya harus ada SVM? Karena SVM ini membahas sedikit lebih dibandingkan dengan metode NN dan metode GM misalkan. Ditemukanlah masalahnya di NN bagaimana, di GM bagaimana. Lalu perbaikannya karena di SVM juga ada kelemahan gitu ya. SVM kan tadi lebih bagus tuh berdasarkan kelebihan dan kekurangan. Kita pilih SVM. Tapi SVM juga ternyata ada kelemahan misalkan. Maka kita buatlah solusi. Ada nggak yang bisa membantu untuk metode tersebut jadi lebih bagus? Oh, ternyata kita tambahkan nih dengan metode VSO misalkan. Jadi kita gabung nih metode VSO dengan metode SVM. Itu solusinya. Dan di akhir, maka kita simpulkan, oh, pada penelitian ini PSO akan diterapkan untuk pemilihan parameter SVM yang sesuai dan optimal, sehingga hasil prediksi lebih akurat. Nah, ini jadi keyword. Keyword untuk nanti goal kita. Goal kita atau tujuan kita adalah supaya SVM yang diterapkan menggunakan metode PSO, hasilnya bisa dapat akurat. Ini jadi goal tulisan kita. Jadi nyambung tuh kan? Paragraf 1 kita ngebahas objeknya. Paragraf kedua, metodenya apa saja untuk membahas untuk membahas objek tersebut. Lalu berikutnya, setiap metode tadi kelebihan dan kekurangannya apa? Lalu berdasarkan kelebihan dan kekurangan, kita pilihlah satu metode. Ada kelemahan juga tidak dalam metode tersebut? Oh, ada. Berdasarkan kelemahan tersebut, perbaikannya ada tidak orang yang melakukan perbaikan? Oh, ada nih, dilakukan perbaikan begini. Maka perbaikan itu kita lakukan. Jadi lebih mudah kan bikin sebuah latar belakang. Jadi nggak ngaco, nggak ngasal bikin latar belakang tuh. Sehingga kalimat pertama sampai kalimat terakhir, di paragraf pertama sampai paragraf terakhir itu nyambung semua. Ya, oke. Saya buka contoh nih, mahasiswa bimbingan saya aja nih ya. Sudah tanya disip super baik bimbingan. Sudah saya hapus. Sambil menunggu, ada yang mau diskusi dulu? Silakan. Oh, sudah setengah 12 lagi ya. Pak, ingin menanyakan masalah sitasi. Boleh. Jika misalnya hanya satu sitasi dan terus langsung kita perjelas pakai kalimat sendiri di bawahnya atau disambungkan ke yang akan dibahas gitu, Pak. Apakah itu bisa? Jadi nggak harus beberapa sitasi. Sebaiknya begitu. Jadi kalau kita mensitasi tulisan orangnya kita ambil nih. Lalu kita tambahkan dengan tulisan kita sendiri. Boleh.
Hanya masalahnya, apakah sudah pernah ada orang tidak yang menggunakan kalimat yang kita gunakan juga? Nah, kita coba cari dulu nih. Gitu ya. Ada nggak orang yang menggunakan kalimat tambahan yang mau kita tulis tersebut? Oh, kalau ternyata ada, ya sudah. Tulisan tambahan kita tersebut ya kita tempelkan citasi. Tapi kalau ternyata belum ada tambahan tersebut, ya tidak masalah. Seperti itu, Anissa. Ada lagi? Silakan. Kalau tidak, nah ini contohnya. Ini ada salah satu bimbingan saya nih. Nah, tuh kan. Set, citasinya satu aja. Teknologi komunikasi mobile kini telah berkembang dengan sangat pesat. Seiring dengan perkembangan tersebut, jadi perubahan sudut pandang masyarakat, kini masyarakat memandang kalimat saja ini udah nggak terlalu bagus. Ya. Cuman saya koreksinya masih koreksi pertama begini. Tapi kalau kita lihat paragraf ini kurang bagus berdasarkan pernyataan di slide yang tadi. Bahwasanya slide yang bagus tuh citasinya jangan cuma satu. Tapi kalau harus banyak. Karena apa? Pasti ada juga orang yang nulis teknologi komunikasi mobile kini telah berkembang dengan sangat pesat. Nah, kita harus tambahkan pesatnya ini seberapa pesat. Kita kasihlah data statistik di sini. Itu boleh gitu tambahkan. Jadi di bab 1 tuh ada grafik-grafik itu silakan bagus gitu. Ya. Terus paragraf yang kedua tuh. Satu paragraf, satu citasi. Nah, ini nggak bagus. Ya. Ini beberapa revisian yang belum sepenuhnya saya kasih waktu itu. Jadi yang bagus tuh tadi, objek permasalahannya jelas, yang mau kita teliti, masalahnya, metodenya apa, lalu kelebihan kekurangannya apa, kemudian masalah yang mau kita pecahkan dari metode tadi bagaimana, solusi yang kita tawarkan bagaimana. Wah, Yurianto banyak uangnya ya. Oke, nah jadi seperti itu ya. Berikutnya adalah masalah penelitian dari latar belakang masalah tadi, yang Om Kakak Mas Hasso itu, kita bikin nih simpulan supaya lebih enak. Research problem kita tuh sebenarnya apa? Kita rangkum masalah penelitian kita bagaimana dari latar belakang. Lalu harus bahasanya jadi masalah nih. Gitu. Lalu menemukan masalah bisa dari future work, peneliti lain yang ada di paper technical biasanya diletakkan dalam conclusion. Jadi untuk nemu masalah tuh tadi, karena kita kan butuh masalah. Referensi, bisa dari technical paper, bisa dari survei paper. Jadi literatur review kita cari nih technical paper atau teknik dengan survei paper. Baca literaturnya dengan banyak, sehingga nanti bisa kita temukan, oh ternyata masalah tuh begini. Lalu kita cari literaturnya, lalu kita buat latar belakang masalahnya, ketemu tidak apa yang mau kita teliti tadi. Ya. Contoh misalkan di sini berdasarkan kalimat tadi, masalah penelitian kita adalah support vector machine dapat memecahkan masalah NN, tadi neural network dan Gray model, yaitu masalahnya adalah overfitting, lambatnya konvergensi dan sedikitnya data training. Akan tetapi, SVM memiliki kelemahan pada sulitnya pemilihan parameter SVM yang optimal. Nah, ini masalahnya. Sulit memilih parameter SVM yang optimal, sehingga menyebabkan tingkat akurasi prediksi menjadi lebih rendah. Ini masalahnya, rangkuman dari latar belakang tadi. Maka di sini kita bisa tuliskan rumusan masalah kita apa nih? Karena kita butuh bagaimana sih gitu ya, kita bisa menentukan parameter yang bagus gitu ya, sehingga jadi lebih akurasi, maka kita buat masalah yang mau kita pecahkan, kita rumuskan menjadi kalimat begini. Seberapa tinggi akurasi metode support vector machine apabila PSO diterapkan pada proses pemilihan parameter yang optimal, tanda tanya. Kenapa tanda tanya? Rumusan masalah itu ditulis dalam bentuk kalimat tanya. Seperti ini, tuh. Rumusan masalah ditulis dalam bentuk kalimat tanya, karena judulnya juga research question. Tadi ketemu nih problem risetnya apa. Dari problem riset atau riset problem tersebut kita turunkan apa yang mau kita cari. Jadilah research question. Pertanyaannya harus how does,
tapi tidak how to, alias tidak nulis cara atau teknik. Bagaimana cara membuat website itu nggak dibahas, bukan jadi masalah, bukan jadi rumusan masalah. Kenapa? Karena kalau kita nulis bagaimana cara membuat website, penelitian kita tuh bukan neliti, tapi kita bikin tutorial. Banyak tuh yang nulis rumusan masalah tuh bagaimana teknik untuk membuat website, bagaimana teknik algoritma, gitu ya. Itu kan berbicara teknik cara-cara, gitu ya. Kalau seperti itu kita bikin tutorial, jangan. Tapi lebih ke bagaimana masalah. Contoh nih. Nah, saya nulis nih penelitian saya. Bagaimana membuat saya lupa pakai dan bagaimana membuat dan mengembangkan framework pembelajaran dengan menggabungkan konsep microlecture dan virtual world 3D. Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh dari implementasi framework microlecture berbasis virtual world 3D tersebut terhadap hasil belajar siswa. Ini saya rumuskan. Pertama adalah bagaimana nanti kita kembangkan framework pembelajaran microlecture dengan framework virtual world 3 dimensi. Sudah kita buat, sudah kita kembangkan, lalu kita terapkan, hasilnya nanti akan seperti apa. Itu rumusan masalahnya di sini. Ada pengaruh tidak hasilnya? Kalimatnya juga bagaimana pengaruh. Bagaimana mengembangkan. Ya. Nah, dari sini nanti akan muncul apa yang akan kita bahas. Yang pertama berarti nanti kita coba gabungkan micro lecture dengan teknik virtual 3D. Gitu ya. Sudah diterapkan, lalu kita uji coba. Uji cobanya hasilnya, pengaruhnya bagaimana dari hasil uji coba tersebut. Maka nanti kita cek pengaruhnya apa. Nah, saya sarankan untuk Anda di skripsi, rumusan masalah itu cukup satu saja. Makin banyak rumusan masalah, makin banyak yang harus Anda kerjakan dan Anda bahas di semua bab, khususnya bab 3 dan bab 4. Lebih khusus di bab 4. Karena pembuktian biasanya di bab 4. Kalau Anda nulis rumusan masalahnya banyak, contoh saya aja di sini. Dengan 2 rumusan masalah ini, berarti pekerjaan saya minimalnya ada 2. Satu, saya buat framework baru dari framework yang sudah ada. Yang kedua, saya uji coba. Sudah uji coba, yang ketiga ada hasil tidak. Berarti 3 pekerjaan saya. Satu saya buat, yang kedua saya uji coba, yang ketiga hasil uji cobanya ada pengaruh tidak. Tuh, dari 2 rumusan masalah, 3 pekerjaan. Anda kalau nulis misalkan 5 rumusan masalah, berapa pekerjaan yang harus Anda tulis? Jadi sebaiknya rumusan masalah itu cukup satu saja. Ya. Gunakan kalimat tanya seperti bagaimana, seberapa efisien, seberapa akurat, seberapa cepat, dan sebagainya. Ya. Pertanyaan pada rumusan masalah ini akan dijawab oleh eksperimen penelitian kita dan dirangkumkan secara lugas, jelas di bagian kesimpulan. Jadi nanti akan nyambung. Saya merumuskan masalahnya begini, maka kalau saya simpulkan, kesimpulannya akan nyambung dengan rumusan masalah ini. Artinya pertanyaan saya di rumusan masalah terjawablah di kesimpulan atau di simpulan. Gitu ya. Nah, tujuan penelitian pada hakikatnya adalah judul yang diuraikan dengan lebih detail atau spesifik. Yang kedua harus memuat metode dan tujuan beserta pengukurannya. Lalu uraikan dalam bentuk poin-poin apabila tujuan lebih dari satu, sehingga mudah dipahami. Nah, tujuan ini paling sederhananya adalah langkah detail dari apa yang akan kita lakukan berdasarkan rumusan masalah kita. Ya, tadi saya sudah merumuskan nih bahwa saya rumusan masalahnya membuat atau mengembangkan framework pembelajaran dari framework microlecture dan framework virtual world. Yang kedua, saya ingin mengecek kalau ini diterapkan ada pengaruhnya tidak. Maka tujuan saya meneliti adalah saya mengembangkan rancangan framework pembelajaran microlecture berbasis virtual 3D yang dapat menjadi alternatif model pembelajaran. Tujuan saya ini, saya ingin membuat alternatif model pembelajaran dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. Si alternatif model pembelajaran ini nanti bisa meningkatkan hasil pembelajaran atau tidak. Itu kita buktikan, dan
ini nanti akan menjawab pertanyaan yang kedua. Ada pengaruh tidak? Nah, ini jawabannya nyambung kan gitu antara rumusan masalah dan tujuan. Jangan sampai nanti Anda nulis rumusan masalah kemana, tujuan kemana. Jadi tidak nyambung, gitu ya. Nah, contoh di sini juga tuh nyambung. Bagaimana sih menerapkan PSO untuk pemilihan parameter yang sesuai? Parameternya misalkan C, gamma, dan epsilon pada SPM sehingga hasil prediksinya lebih akurat. Kalau kalimat saya tadi, alternatif model pembelajarannya meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. Ini goal saya, meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. Jadi nyambung tuh. Jadi nggak ngasal nanti gitu ya, bikin tujuan. Justru bikin tujuan, bikin rumusan, kalimatnya sama persis. Nggak bisa begitu. Harus ada tujuan tuh hasil akhirnya mau bagaimana gitu ya. Signifikansinya harus apa nih gitu. Anda bikin sistem Anda buat untuk mempermudah pekerjaan. Goals-nya tuh adalah mempermudah pekerjaan. Jadi ada kalimat tersebut gitu ya, tertulis. Lalu yang ketiga, kita juga nulis selain tadi rumusan, kita bikin tujuan, kita juga nulis ada manfaat penelitian tidak. Manfaat ini hal-hal baik yang datang setelah tujuan penelitian tercapai, ya. Bukan mengulang-ulang tulisan tujuan. Ya. Uraikan dalam bentuk poin-poin, sebaiknya begitu. Nah, sebagai contoh, begini nih. Riset problem dalam latar belakang masalah kita tulis begini. Kalimat pokoknya ya. Ini kalau dalam latar belakang nggak ditulis begini, tapi ide pokok dari seluruh paragraf latar belakang masalah kita apa nih? Contoh ini, support vector machine dapat memecahkan masalah overfitting, lambatnya konvergensi, dan sedikitnya data training. Akan tetapi memiliki kelemahan pada sulitnya pemilihan parameter SPM yang sesuai. Ini riset problem kita yang kita uraikan dalam latar belakang masalah. Maka berdasarkan latar belakang masalah, kita buat rumusan masalah. Di mana? Di research question. Rumusan masalah kita adalah seberapa meningkat akurasi metode super vector machine apabila PSO diterapkan pada proses pemilihan parameter. Tuh, keywordnya di sini. Sulitnya pemilihan parameter SPM yang sesuai. Masalahnya. Nah, rumusan masalahnya adalah si masalah ini kita berikan solusi. Solusinya adalah kita tambahkan PSO. Metode PSO kita tambahkan gitu ya, untuk mengatasi sulitnya pemilihan parameter SPM. Nah, setelah ditambahkan, hasilnya bagaimana? Maka kita tanya, seberapa meningkat akurasi metode ini? Ada peningkatan tidak metode ini ketika diterapkan dengan menggunakan metode PSO? Ada pengaruh tidak? Nah, itu seberapa pengaruh, seberapa meningkat akurasi. Ya. Itu kita tulis di rumusan masalah. Jadi kalimat tanya. Lalu riset objektif RO atau tujuan yang kita ingin capai adalah menerapkan PSO untuk pemilihan parameter yang sesuai pada support vector machine. Ini kan awal masalah kita. Ini adalah solusinya. Gitu ya. Target kita apa? Sehingga hasil prediksinya menjadi lebih akurat. Tuh, kalimat di sini balik lagi ke sini. Yang tadinya kalimat tanya jadi kalimat pernyataan. Ya, jadi nyambung tuh semuanya, nggak ngasal gitu. Makanya sebaiknya kalau nanti Anda nulis, Anda baca punya orang lain, jangan plak ditulis. Pengalaman saya kalau Anda makin banyak baca, makin banyak niron, gitu ya, tapi tidak Anda simpulkan setiap bacaan Anda tersebut, maksudnya bagaimana Pak? Contoh saya nulis, baca jurnal ini ngebahas ini, tapi saya tidak bikin rangkuman. Jurnal ini ngebahas ini, masalahnya ini, terus metode yang dia gunakan ini. Saya tidak buat begitu. Saya plug aja nanti saya tulis untuk skripsi saya, atau tesis saya, atau disertasi saya. Biasanya nanti saya bikin kalimat rumusan masalahnya harus apa nih? Saya bikin kalimat tujuannya bagaimana biasanya? Langsung ujung-ujungnya copy paste. Tapi, nah ini tips yang pertama, bikin rangkuman. Satu jurnal, satu rangkuman, satu jurnal, satu rangkuman. Nanti akan ketemu nih benang merahnya. Makanya bagusnya di rumah tuh Anda punya
papan tulis lah gitu. Atau kalau enggak ada kertas ukuran A4, A3 supaya Anda bisa tulis-tulis. Kalau saya di rumah punya papan tulis nih ukuran berapa ini ya? Lumayan gede. Supaya nanti bisa tulis ini, tulis ini, tulis ini. Atau kalau enggak, Anda gunakan metode Kanban. Kanban tuh tahu ya, sticky note, kertas kotak kecil gitu ya, ukuran berapa ya, paling 7 cm kali 7 cm, lalu kita tempel-tempel supaya nanti oh ya tahu saya begini, oh pekerjaan saya begini, supaya nanti bisa enak tuh bikin literatur kita jadi lebih bermanfaat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau didiskusikan bersama-sama? Saya Pak. Boleh Ahmad, silakan. Ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama terkait dari tadi yang sitasi. Saya sering baca Pak di beberapa jurnal ada itu di itunya ada daftar pustaka, terus referensi sama catatan kaki Pak. Apa tuh perbedaan spesifiknya Pak? Terus yang kedua, kalau misalkan kita ngambil sumber ataupun sitasi dari misalkan dari Quran itu kan kadang-kadang bingung siapa yang harus ditulis itunya gitu. Gimana Pak metodenya yang itu? Terus selanjutnya Pak, dalam beberapa jurnal kebanyakan kan orang-orang yang bikin rumusan masalah itu menggunakan metode 5W1H Pak. Akan banyak juga yang masukin pengertian Pak, pengertian dari misalkan objeknya gitu. Apakah itu perlu atau nggak perlu Pak? Karena kalau dipikir-pikir kalau pengertiannya dimasukin juga nanti malah jadi nggak fokus itu Pak dari tujuan penelitiannya. Nah terus yang terakhir Pak, kan kalau misalkan perumusan masalah itu dalam ada beberapa masalah, misalkan ditemukannya lebih dari satu atau dua. Nah untuk penempatan apakah ada metode khusus misalkan yang tujuan utamanya harus pertama ataupun boleh di kedua juga ataupun gimana Pak? Itu mungkin Pak. Oke, saya jawab dulu pertanyaan yang tadi apa kalau mensitasi dari Al-Qur'an ya. Masa Iya Pak. Nanti penulisnya siapa, pembuatnya siapa, kan agak rumit tuh kita nulisnya gitu ya. Tahun cetak dan lain sebagainya bagaimana. Kalau misalkan kita ambil tahun cetak berdasarkan buku percetakan, tetap kan itu tidak menggambarkan penulis. Nah biasanya kalau di sitasi manajemen gitu ya, penulisnya tidak diketahui, kita tahu bahwa itu tuh buatan Allah, tapi kalau mendefinisikan Allah sebagai human itu kan tidak mungkin. Contoh juga kita nulis mensitasi dari undang-undang. Undang-undang siapa yang nulis? Undang-undang kan yang menulis ada pembuat undang-undang kan, pihak legislasi. Itu kan kita bingung tuh nulisnya bagaimana, siapa penulisnya, karena pembuat undang-undang kan banyak di DPR, yang bikin undang-undang kan lebih dari satu. Tidak mungkin contoh ada 40 orang ditulis semua, enggak. Maka biasanya suka ada trik dari sitasi manajemennya itu sendiri. Kalau misalkan orang yang menulisnya adalah suatu organisasi, biasanya tidak ditulis nama penulisnya. Biasanya suka ada tulisan strip aja gitu. Strip, tergantung format sitasinya ya. Strip, dalam kurung 2010, judulnya apa, penerbit siapa. Nanti akan ketemu tulisannya begitu. Kalau nanti mungkin dalam Al-Quran, agak sulit kita nulis penulisnya, maka nanti seperti itu tekniknya. Kemudian tadi, pertanyaan tadi agak saya lupa ya, saya nggak mencatat, lupa. Tadi, apa bedanya catatan kaki, daftar pustaka, sama referensi? Mudah-mudahan saya tidak salah menyebutkan. Kalau daftar pustaka itu adalah bacaan yang kita baca, gitu ya, tapi tidak secara utuh kita tulis dalam tulisan kita. Itu daftar pustaka. Tapi kalau referensi adalah bacaan yang kita baca, lalu tulisannya kita masukkan dalam tulisan kita. Contoh begini, saya baca jurnal milik Ahmad Mauludin, judulnya misalkan Fenomena Dunia Gaib. Misal. Lalu saya cuplik tulisan dari Ahmad tersebut ke dalam tulisan saya. Itu saya sebut referensi. Kalau daftar pustaka, sebagai pembantu bahasan saya untuk membaca tulisan Ahmad, saya baca buku panduan atau saya buku textbook. Saya baca textbook misalkan Alam Gaib judul.
Nah, textbook itu adalah daftar pustaka, sedangkan jurnal milik Ahmad itu referensi disebutnya. Lalu kalau catatan kaki atau footnote itu biasanya adalah keterangan-keterangan yang menggambarkan untuk mendefinisikan sesuatu yang tidak ditulis dalam kalimat-kalimat yang ada di tulisan tersebut. Biasanya seperti itu. Lalu tadi itu apa lagi ya Ahmad ya? Yang ketiga itu Pak, kebanyakan kan metode penulisan itu 5W1H itu Pak. Nah di situ saya dulu itu pernah lihat banyak kekurangan diantaranya sering memasukkan pengertian gitu Pak, pengertian dari objek ke dalam rumusan masalah itu Pak, ke dalam rumusan masalah. Jadi kayaknya kalau nanti tujuannya jadi nggak fokus gitu Pak. Nah, oke, saya jawab dulu. Jadi kalau dalam rumusan masalah tuh kalimatnya harus jelas, padat, efektif. Pertanyaan tuh kan harus jelas, padat gitu. Kalau dalam pertanyaan itu kita nulis pengertian, itu bukan pertanyaan tapi pernyataan. Sekali lagi, rumusan masalah itu adalah sifatnya pertanyaan. Kalau di riset problem, dia sifatnya pernyataan. Makanya kita tulis dalam latar belakang masalah. Nah, kalaupun nanti kita butuh pengertian-pengertian yang memang dibutuhkan untuk memperjelas apa yang kita nyatakan, nah kita tulis di dalam latar belakang masalah, bukan di rumusan masalah. Begitu, Ahmad. Iya Pak, dimengerti Pak. Tadi itu satu lagi apa ya? Yang satu lagi, jika nanti misalkan di rumusan masalah itu ditemukan beberapa permasalahan gitu Pak, misalkan 2 atau 3. Nah, apa tujuan yang intinya? Apakah ada penempatan khusus misalkan ditempatkan di pertama ataupun keberapa gitu? Oke. Nah, terkait rumusan masalah yang lebih dari satu, apakah nanti akan tergantung ke penempatan dari tujuan? Ya jelas, kalau saya biasanya kalau ada rumusan masalah, tergantung si rumusan masalah yang mau kita petakan ini nanti punya tujuannya apa saja. Kalau ternyata tujuannya cuma satu, ya nanti kan tujuannya cuma kita nulis satu. Tapi kalau tujuannya lebih dari satu, apa yang akan kita cari, goals-nya tersebut yang ingin kita hasilkan, maka kita tulis. Sebaiknya tulisan tujuannya ini ya diurutkanlah berdasarkan rumusan masalah yang kita tulis tadi. Kalau ada 2 rumusan masalah, ada 2 tujuan, ya sebaiknya tujuan yang pertama terkait tidak dengan pertanyaan pertama atau ternyata terkait dengan keduanya. Maka kembali lagi, contohnya begini. Nah, rumusan masalah saya adalah yang pertama bagaimana mengembangkan framework pembelajaran dengan menggabungkan konsep micro lecture dan virtual world. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana pengaruh dari implementasi. Bagaimana pengaruhnya setelah ini diimplementasikan. Nah, tujuan utama yang ingin saya capai apa sih sebenarnya? Oh, saya ingin membuat alternatif model pembelajaran. Supaya apa hasilnya? Dia bisa meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. Cukup tidak cuma satu tujuan, cukup aja satu. Kenapa? Karena nanti penjelasannya ada di manfaat. Saya nulis manfaat nggak ya di sini? Nah, manfaatnya adalah bagaimana e-learning atau sistem pembelajaran yang saya buat ini, alternatif ini, membantu proses belajar mengajar yang lebih efektif dan efisien. Nanti juga saya ukur tuh efektif efisiennya bagaimana nih, akan ketemu juga jadi masalah lagi nih, gitu ya. Berdasarkan kalimat yang ini, kita akan menguji kualitas hasilnya jadi bagaimana, lalu efektif efisiennya itu akan keluar nanti. Maka di bab 4 akan ketemu. Bagaimana mengukur kualitas hasilnya, bagaimana mengukur nanti jadi efektif dan efisien. Jadi sebaiknya berurut kalau menurut saya. Tapi juga jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak tujuannya kita tidak akan fokus, maka akan butuhlah yang namanya batasan. Jadi kita dibatasi, si rumusan yang kita tulis itu dibatasi. Tuh, bagian mana saja sih yang sebenarnya ingin kita teliti sehingga tujuannya jadi tidak lebih banyak. Karena kalau tujuan lebih dari satu, pekerjaan juga akan jadi lebih banyak lagi. Begitu Ahmad. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya Pak, dimengerti Pak. Ada pertanyaan, ada komentar di sini. Neneng belum absen. Ya, memang absen itu atau kehadiran itu akan saya sebutkan nanti di akhir ya. Selesai keseluruhan tidak ada pertanyaan lagi Neneng. Begitupun kalau Anda komen di WA group, saya belum buka WA nih. Kalau ada yang komentar tidak ada pertanyaan, tidak ada ya. Saya sudah tulis tuh di kolom
kehadiran, bahwa kehadiran nanti akan saya panggil satu-satu. Ada lagi silahkan. Kalau tidak, ini tugas untuk Anda di minggu ini. Ya. Yang pertama, Anda sudah mulai harus menentukan topik penelitian Anda apa. Ya. Yang kedua, berdasarkan topik penelitian itu, coba Anda baca beberapa paper. Jangan nanya ke saya, Pak, harus berapa paper yang saya baca. Sebanyak mungkin. Kalau saya biasanya nih sih ya, saya kalau agak bingung, Pak, topik ini bagaimana, minimal saya baca 10 jurnal. Saya loh ya, kalau Anda, Pak, saya 1 jurnal aja nih. Oke lah, nggak masalah gitu. Dan masalahnya adalah, kalau saya dari 10 jurnal itu, saya pastikan ada 1 jurnal acuan. Ya, 1 jurnal panduan buat saya. Supaya apa? Oh, nanti saya akan membuat dengan model yang seperti ini. Jadi ada jurnal, kalau saya kategorikan saya nih ya, ada jurnal utama, ada jurnal pendukungnya. Gitu. Jadi ambil nih, Anda cari 1 jurnal utama yang ini kualitasnya bagus, isi jurnalnya bagus gitu. Dari sisi pendahuluan jelas pembahasannya, metode yang dia gunakan bahasanya jelas, hasil akhir yang dia bahas juga jelas, simpulan yang dia buat juga jelas. Nah, ini jadikan jurnal utama. Nah, sisanya supaya gampang, dia kan punya referensi tuh. Nah, si referensi itu Anda unduh jurnalnya, atau Anda cari lalu Anda unduh. Itu kan udah pasti tuh terkait 1 jurnal. Dari 1 jurnal saja biasanya jurnal yang baik itu kalau dipublish itu minimalnya referensinya tuh lebih dari 10. Tuh, ada 1 jurnal, ada 10 referensi. Anda sudah punya berapa jurnal tuh? 11 jurnal Anda baca. Jadi nggak usah pusing-pusing browsing lagi dengan keyword untuk nyari jurnal. Enggak. Cari 1 jurnal utama, ya, supaya nemu jurnal utama tadi Anda harus membandingkan jurnal satu dengan jurnal yang lain. Pak, banyak pekerjaan dong. Iya, ini namanya juga neliti. Literatur review ya begitu. Kalau nggak mau baca jurnal, nggak mau baca buku, ya nggak mungkin Anda bisa neliti. Gitu ya. Wayah, nah, yang namanya mau mengerjakan skripsi mah harus banyak yang dibaca. Inilah momen Anda benar-benar kuliah. Gitu. Ya. Jadi Pak harus berapa paper? 10 deh kalau begitu saya tetapkan. Ya. Pak kebanyakan. Ya udah kalau kebanyakan mah gitu ya. Wayahna. Karena nggak mungkin kalau skripsi yang bagus itu referensi jurnal pasti banyak. Saya aja bikin waktu saya zaman jahiliyah dulu saya nulis skripsi itu referensi saya cuma 10 jurnal, lalu buku ada berapa, itu sama pembimbing saya dikomentari. Kamu ini nulis gak bener. Kenapa gak bener, Pak? Masa referensi kamu cuma segini? Bukunya juga yang dibaca cuma segini. Begitu ditanya, isi buku ini apa? Tidak tahu. Atau kamu tahu tidak isi buku ini? Ya, yang saya tahu cuma cuplikan ini aja. Baca yang benar itu dulu waktu pembimbing saya. Kebetulan almarhum Pak Dadi Mulyadi. Yang Anda tahu ya, Ketua STIMIK sebelum Pak Dwi, itu dulu ada Pak Dadi Mulyadi. Orangnya strike. Kalau salah ya salah. Kalau nggak benar ya nggak benar. Gitu. Satu kelas nilainya jelek ya nggak masalah. Gitu. Dan tidak ada yang sering berdebat dengan beliau karena logika berdebatnya asik gitu ya, referensi selalu keluar. Almarhum dulu begitu. Saya kebetulan dibimbing sama beliau sehingga enaknya waktu sidang aman sidangnya gitu ya, asik tuh gitu ya. Baca beberapa paper yang terkait dengan topik penelitian Anda. Contoh tadi Giri nanya, Pak topiknya UI UX. UI UX tuh saya targetnya begini, berarti SDLC. Di SDLC lah topiknya, cari tuh referensi tentang UI UX. Gitu ya. Yang sekarang lagi rame kan untuk UI UX tuh bikin sistem, tadi kan Anda sudah dengar istilah design thinking. Bagaimana design thinking? Bagaimana nanti tools-nya pakai misalkan Figma dan lain sebagainya. Itu bisa diterapkan. Itu kan hanya tools. Nah, lalu dari paper-paper tadi, coba rangkum mengapa topik penelitian yang mau Anda garap itu sangat penting buat argumentasinya. Gitu ya. Lalu subtopik apa saja yang ada pada penelitian tersebut? Siapa yang mengatakan atau melandasi bahwa subtopik itu baik?
Anda bikin hukumannya. Lalu penelitinya siapa saja dalam paper tadi. Lalu metode apa saja yang diusulkan terkait topik yang Anda sebutkan. Contoh tadi Giri menyebutkan topik terkait dengan UI UX. Metode untuk UI UX itu ada apa saja? Bahas di sini. Lalu ada dataset tidak yang bisa digunakan dalam isi jurnal tadi? Kalau ada dataset, nanti kan datasetnya bisa berguna untuk penelitian Anda berikutnya. Jadi kalau ada dataset, Anda nggak perlu pusing-pusing lagi nyari data nanti. Ya. Lalu berikutnya adalah masalah penelitian apa saja yang biasanya diangkat oleh para peneliti di topik tersebut. Nah, poin ke-6 ini untuk membantu Anda. Contoh Anda baca 10 jurnal, topiknya sama, ternyata masalah mereka beda-beda misalkan. Atau 5 paper atau 5 jurnal ternyata masalahnya sama. 5 jurnal yang lain masalahnya beda-beda. Anda baca kedalaman setiap jurnal tadi. Ketika dibaca kedalaman jurnal tersebut, oh ketemu nih, ada satu bagian yang bisa Anda teliti, atau ada satu bagian yang bisa Anda uji coba lagi. Datasetnya ternyata kita coba dengan pola dataset yang sama, dengan metode yang berbeda, apa yang dihasilkan. Nah, nanti akan ketemu tuh keyword-keywordnya di sana. Ya, ini tugas Anda untuk minggu ini, supaya nanti bisa dibahas. Silahkan ada pertanyaan dulu terkait tugas ini. Mangga, ada yang mau bertanya? Wah Pak, ngeri tugasnya. Ya, namanya juga mau bikin skripsi ya begini. Siva, silakan mau bertanya? Tidak. Mangga, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum Pak, ingin bertanya. Ya, silakan Giri. Assalamualaikum Pak. Ya, silakan Giri. Salam. Untuk dataset itu Pak, kalau metode di jurnalnya nggak ada, gimana gitu Pak? Apakah dia harus dicari lagi untuk referensi yang lainnya gitu Pak? Tergantung, tiap jurnal biasanya akan memunculkan dataset. Kalau ternyata tidak ada dataset, ya tidak usah dibahas gitu. Maksudnya begini, si datasetnya ini terkait dataset apa saja sih yang dia bahas. Biasanya suka keluar tuh di latar belakang masalah. Sama di metode. Di metode ini dia akan menggunakan data-data apa saja. Biasanya dibahas. Tapi isian datanya ada apa saja. Kadang ada jurnal yang ditulis, ada jurnal yang tidak nulis isi datasetnya. Alias kalau ada tabel data, ada jurnal yang menyertakan tabel datanya juga, ada jurnal yang kadang tidak menyertakan tabel data. Dia hanya ngebahas hasil akhir dari pengolahan datanya saja. Nah, ditulis saja di sini dataset yang dipakai untuk pengerjaan ini, dataset jenis bagaimana saja gitu. Itu dideskripsikan gitu. Syukur-syukur ketemu nih ada tabel datanya, ya tinggal capture aja kan tabel datanya nanti sebagai bahan untuk diri. Cuman pertanyaannya kalau ada dataset nggak ada metodenya bagaimana? Ini biasanya nggak mungkin. Kenapa? Kenapa tidak mungkin? Biasanya dataset akan keluar dibahas karena ada metode yang dibahas. Nah, biasanya kalau Giri-nya, Pak saya nggak nemuin nih ada metodenya. Biasanya bacanya nggak lengkap di jurnalnya. Gitu Giri. Kan gini Pak, kalau kan kita ngambil di HP ya metodenya yang bagus. Nah, untuk di skripsi kan mau pakai UI UX kan pakai no human graphics HCD. Nah, apa Pak? Suaranya jaringannya? Mungkin jaringannya Pak kayak di chat Pak masalah itunya. Chat saja ya, biar lebih jelas. Ada lagi silakan. Assalamualaikum Pak. Ya. Saya boleh bertanya Pak? Cepi. Cepi silakan Cepi. Gini Pak, saya pengen tahu aja gitu ruang lingkup yang
sering diteliti oleh mahasiswa teknik informatika gitu. Permasalahannya apa aja gitu, Pak? Biar nggak kemana-mana gitu penelitiannya gitu, pembahasannya. Pengen tahu aja gitu, Pak. Terima kasih. Sekupnya di kita atau di orang lain? Ya biasanya sih dari kita sama orang lain lah gitu, Pak. Oke, jadi keseluruhan ya. Ya keseluruhan. Nah, kalau keseluruhan biasanya yang banyak dibahas adalah yang tadi saya sebutkan di awal. Gitu ya. Banyak yang ngebahas algoritma, bagaimana penerapan algoritma, bagaimana. Kemudian yang kedua adalah pembahasan mengenai metode-metode gitu ya. Yang terbaru sekarang biasanya banyak yang ngebahas bagaimana IoT diterapkan gitu. Kemudian berikutnya banyak yang ngebahas mengenai kalau di teknik informatika itu sekarang agak rancu ya, data science sudah mulai tuh gitu. Kalau yang di kampusnya sudah belajar mengenai data science. Ya, masalahnya adalah yang kebanyakan dikerjakan oleh hampir seluruh permasalahan yang muncul di setiap kampus adalah batasan. Nah, batasan yang muncul ketika skripsi dikerjakan. Dan batasan ini tidak terlalu jelas sehingga kadang skripsi anak teknik informatika, skripsi anak teknik komputer. Kalau teknik komputer jarang sih. Skripsi anak sistem informasi, saya katakan skripsi manajemen informatika karena ada yang S1 manajemen informatika. Kalau di kita kan manajemen informatika D3. Itu biasanya isi skripsinya mirip-mirip. Masalahnya adalah satu, kurangnya literatur. Yang kedua, kadang masalah juga paradigma dari mahasiswa dan paradigma dari pembimbing. Yang ketiga, masalah yang kadang muncul adalah kedalaman dari isi penelitiannya. Kurangnya adalah karena tadi literaturnya sangat sedikit. Biasanya seperti itu, Cepi. Kalau di kita bagaimana, Pak? Di FTI belum ada skripsi ya. Kalau di STIMIK Sumedang dulu permasalahannya adalah bias antara orang yang skripsi sistem informasi dan teknik informatika dan manajemen informatika. Biasnya adalah karena seringnya melihat tulisan-tulisan tugas akhir atau skripsi yang ada di perpustakaan dan kesenangan kita, kenapa saya juga waktu jadi mahasiswa kan senangnya begitu, copy paste, senang ngejiplak gitu ya, tapi kurang senang memodifikasi, alhasil ya sudah skripsi tahun kemarin begini dan kita nyatakan ini nggak bagus. Lalu mahasiswa biasanya peduli amat, yang penting sekarang saya selesai buat tugas akhir saja. Akhirnya niru lagi sesuatu yang tidak bagus tersebut atau sesuatu yang salah tadi, sehingga ya balik lagi kesalahan akan berulang-ulang terus-menerus gitu. Seperti itu, Cepi ya. Jadi saran iya Pak, terima kasih Pak. Jadi tapi bisa gitu penelitiannya lebih ke saya kan ingin sih gini Pak sih ada suatu permasalahan seperti ada web 2.0 sama web 3.0. Nah, saya mau ngangkat itu gitu Pak. Apakah bisa gitu? Nah, karena mungkin di dalam skripsi di STIMIK belum ada gitu maksudnya. Oke. Nah, pertanyaan klasikal adalah apakah bisa? Apakah bisa? Semua pembahasan saya yakin bisa. Contoh tadi, Cepi mau misalkan membahas mengenai web 2.0 sama web 3.0. Yang dibahasnya tergantung, bisa atau tidaknya tergantung. Kalau yang saya tangkap biasanya nanti mungkin Cepi akan membandingkan web 2.0 sama web 3.0 itu nanti bagaimana. Lalu yang lebih bagus untuk sebenarnya sekarang diterapkan web yang jenis yang mana. Kalau berbicaranya seperti itu jelas. Gitu. Tapi kalau hanya bertanya apakah bisa membahas hal itu, saya yakinkan 100% sangat bisa. Begitu, Cepi. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Giri, sudah ada chatnya?
Mangga, ada lagi yang lain? Misalkan kan sekarang kita tuh lagi nganalisis e-office. Misalkan dalam salah satu e-office itu kita nemu beberapa permasalahan. Nah, tadi kata Bapak kalau bisa permasalahan buat topik skripsi itu satu aja lah. Gimana kalau misalnya kita nemu beberapa permasalahan dalam satu sistem, kita ngangkat satu aja, mana nggak bakal maksimal, Pak? Tergantung sudut pandangnya. Maksimal atau tidak, itu harus kita punya hipotesa dulu. Harus kita punya alat ukur dulu. Nah, kita bisa mengukur bahwa ini maksimal atau tidak tergantung. Tadi, misalkan permasalahan dari sistemnya ada 4 nih. Tapi kita mau selesaikan hanya satu saja. Apakah itu tidak akan maksimal? Justru di sini sebaiknya lingkup permasalahan itu kita perkecil. Kalau muncul ada 4 permasalahan, kita selesaikan satu saja. Dan deskripsi itu sebaiknya satu permasalahan ini juga cukup untuk kita teliti. Sehingga jadi tidak terlalu banyak pekerjaan yang kita buat sih Pak. Gitu. Nah, nanti ketahuan maksimal atau tidaknya tergantung alat ukur untuk menguji rumusan masalah yang kita buat tadi. Gitu. Begitu ya? Iya, paham Pak. Siap. Siap. Saya ambil, dari Giri. Saya ambil di KP menggunakan UTAUT. Pasnya ini apa? UTAUT biasanya UTAUT itu user test acceptance. U-nya apa nih? Diambil di proposal skripsi menggunakan metode HCD. Ini singkatan-singkatannya diperjelas ya. Saya nggak tahu HCD itu apa kan gitu. Apakah dataset harus ditampilkan pakai yang sebelumnya menggunakan metode UTAUT plus? Apa tuh metode UTAUT plus gitu ya? Dengan yang sekarang metode HCD, Pak. Saya agak kurang paham pertanyaan dari Giri bagaimana ini. Ada yang berdekatan tidak dengan Giri yang koneksinya bagus gitu? Jadi ngomongnya di akun yang itu aja gitu. Saya kurang paham nih pertanyaan Giri itu bagaimana. Halo? Kalau tidak, gini aja. Yang saya tangkap. Pertama, UTAUT itu adalah satu bentuk pengujian. Ya. Satu tools pengujian untuk menguji, judulnya saja sudah user test. Jadi untuk menguji penerimaan user. User test acceptance, UT-nya saya nggak tahu ya. User test acceptance. Jadi bentuk tools untuk menguji penerimaan user terhadap sesuatu hal. Itu adalah user test acceptance. User test acceptance. Ribet banget ya saya ngomong. Nah, user test acceptance ini bukan untuk menguji sebuah sistem. Dalam artian, contoh kalau kita membuat sebuah sistem nih, Anda bikin sistem informasi akademik. Lalu Anda nguji isi sistemnya, itu Anda uji menggunakan metode-metode pengujian sistem. Kalau menguji dari ranah manusianya, apakah dia layak untuk menggunakan atau tidak, itu menggunakan versi user test acceptance ini. Gitu. Jadi contoh nih, saya senang tidak dengan sistem yang saya lakukan, yang saya gunakan. Contoh, Anda senang tidak pakai WhatsApp? Sisi apa sih yang menyebabkan Anda senang menggunakan WhatsApp dibandingkan dengan misalkan Telegram dan lain sebagainya? Anda tanyakan ke orang-orang, bagaimana persepsi mereka, itu adalah user test acceptance. Tapi kalau bagaimana menguji performansi dari WhatsApp-nya, bagaimana menguji sistem dari WhatsApp-nya itu sendiri, user test acceptance tidak bisa digunakan. Jadi hanya membahas mengenai persepsi orang. Dan biasanya nanti persepsi orang ini bisa beda-beda. Mengetes sistem yang sama dengan kualifikasi orang yang berbeda, acceptance-nya pasti beda. Contoh, Anda tanya sebuah sistem, contoh Anda tanya saja Zoom, acceptance Zoom bagaimana? Anda tanya ke mahasiswa dengan Anda tanya ke anak SD. Atau Anda tanya ke orang tua, pasti jawabannya beda.
pasti persepsinya beda. Dari sisi kemudahan saja, Anda tanya, mudah mana menggunakan Zoom untuk teleconference dengan WhatsApp untuk conference? Pasti orang yang awam pasti ngomong, saya mah mudah pakai WhatsApp. Tapi kalau Anda yang sebagai orang yang terdidik, Anda yang biasa conference seperti ini, pasti Anda ngejawab, saya mudah menggunakan Zoom. Kenapa? Fasilitasnya begini-begini. Tapi kalau orang yang cuma taunya WhatsApp saja, saya emang nggak bakalan tahu apa itu Zoom. Ya, seperti itu, Giri. Jadi mohon diperjelas pertanyaannya bagaimana, karena pertanyaan Giri agak-agak sulit untuk saya pahami. Pak, maaf ingin bertanya tapi terkait KP, boleh Pak? Bagaimana pertanyaannya? Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, ya saya nggak jawab. Pak, untuk yang ini e-office itu kita mengevaluasi sistemnya apa ya user acceptance-nya? Lihat saja kuesionernya. Kuesionernya bagaimana? Boleh bantu jawab, Pak? Boleh. Lebih kalau menurut saya sih lebih ke user acceptance-nya enak. Atau kalau bisa di-share aja. Coba di-share aja kuesionernya bagaimana. Ya, so. Tapi menurut saya mah ke user acceptance-nya dulu, Pak. Soalnya si aplikasinya itu berjalannya teh belum genap 1 tahun gitu, Pak. Masih banyak perangkat desa yang masih belum paham gitu ke e-office-nya, Pak. Itu mah berdasarkan pengamatan observasi saya di desa saya gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Andreas. Begitu, Anissa, bagaimana? Baik. Oke. Giri, bagaimana Giri? Pak boleh menambahkan Pak? Boleh. Atau kita diskusi. Tadi yang terkait pertanyaan Giri Pak, yang saya tangkap mungkin kan yang pertama itu Giri itu menggunakan metode U-Taut ya Pak? Kan metode apa sih kepanjangannya? Unified of Technology Pak. Nah itu kan maksudnya mungkin untuk apa ya? Untuk meneliti penerimaannya. Nah, mungkin di situ kan permasalahannya dihasilkan dari metode U-Taut itu. Nah, tadi yang metode yang keduanya itu apa tuh? HCD ya Pak, Human Centered Design. Nah, mungkin Giri itu maksudnya dari permasalahan yang tadi didapatkan dari U-Taut, dia mau ngasih saran atau mau ngasih masukannya dengan metode itu Pak, Human Centered itu. Kalau yang saya tahu sih itu buat membuat sistemnya yang lebih interaktif aja Pak gitu, yang HCD itu. Namun permasalahannya tadi yang tadi disampaikan Giri, kan datasheet-nya itu yang pertama diambilnya dari U-Taut itu Pak. Nah sedangkan mungkin dia masukin lagi datasheet dari HCD itu Pak. Oke, U-Taut ini ya yang saya share ya, Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Betul, ya, Pak. Ini tuh metode awalnya dinamakan User Acceptance Test. User Acceptance Test, UAT. Nah, UAT itu ditransformasi oleh berbagai orang yang meneliti dengan metode UAT ini. Keluarlah nama yang namanya Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Judulnya saja sudah jelas, teori penyatuan penerimaan dan penggunaan teknologi. Jadi di sini saya nggak tahu ya teori ini, cuman kalau sekilas dari versi Google ini, penerimaan pengguna teknologi informasi, sederhananya gitu. Jadi metode ini adalah sebuah tools yang mengecek bagaimana sih persepsi orang terhadap suatu kondisi. Dalam hal ini kondisinya mungkin untuk bagaimana sih penggunaan teknologi informasi di suatu organisasi misalkan. Bagaimana penggunaan teknologi informasi di orang-orang, itu user acceptance test. Dan ini bukan menguji sistem, tapi menguji persepsi. Nah, kalau tadi terkait dengan
skripsi kan mau menggunakan human center design, HCD itu ya, benar ya, human center design. Balik lagi, metode human center design itu bagaimana? Lalu tools UAT ini seperti apa? Kalau ternyata di metode human center design ini ada satu bentuk pengujian yang meminta persepsi orang terhadap sesuatu hal, maka kita bisa menggunakan tools penelitian pengujian acceptance-nya dari orang itu menggunakan metode UTAUT itu. Tapi kalau ternyata dengan metode HCD atau Human Center Design ini tidak ada pengujian dari sisi persepsi, maka kita tidak perlu menggunakan metode UTAUT tersebut. Sehingga dataset yang ada di jurnal yang kita baca terkait UTAUT tersebut tidak relevan untuk kita gunakan di HCD. Tapi kalau ternyata di metode HCD kita butuh persepsi user dan ternyata tools UTAUT-nya, kuesionernya sesuai dengan metode HCD tersebut, lalu datasetnya sesuai dengan apa yang akan kita gunakan, boleh digunakan. Saya kira begitu jawabannya. Mudah-mudahan menjawab ya. Jadi jangan fokus di UTAUT-nya, fokus di HCD-nya kalau menurut saya di sini. Cuman yang jadi pertanyaan, apa yang mau dibuat dengan HCD tersebut? Nah, itu yang akan dipertanyakan juga, balik lagi. Kalau saya pasti nanya lagi, kenapa menggunakan metode HCD? Tadi kan contoh dari Pak Romi juga jelas, mengapa harus menggunakan ini? Alasannya apa? Kelebihannya di mana? Balik lagi, itu dibahas di materi yang tadi. Ya, seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada pertanyaan, Pak mau tanya. boleh. Satu lagi aja ya, Davo terakhir ya. Ini Pak terkait yang poin 3 yang tadi yang nama peneliti itu, apakah harus banget pakai sintasi yang kayak tadi atau cuma diketik apa sih manual aja gitu Pak? Poin nomor 3 yang ini ya. Ya. Siapa saja nama peneliti yang banyak menulis paper di topik penelitian tersebut? Di sini kita survei saja, gitu ya. Topik, contoh, Dapo mau ngebahas topiknya apa? Kayak misalkan UI gitu, tentang UI gitu. UI itu tools-nya, cuman topiknya mau apa yang tadi? Nanti sesuaikan topiknya terkait dengan referensi yang saya berikan di awal. Kaitannya dengan UI misalkan, isi UI-nya yang mau kita teliti. Nah, cari jurnal yang ngebahas tentang UI tersebut. Lalu berdasarkan jurnal-jurnal tadi, yang paling banyak menulis referensi terkait UI itu siapa? Contoh, ternyata dari seluruh jurnal yang dibahas, gitu ya, saya baca 50 jurnal misalkan. Ternyata 10 jurnal itu ditulis oleh Andreas misalkan. Maka nanti tinggal tulis saja. Nama peneliti yang paling banyak menulis paper terkait UI itu namanya Andreas Aprilian. Dia ngebahas dengan begini. Begitu saja, Dapo. Oh, begitu ya, Pak. Baik, Pak. Oke. Ya, itu ya. Untuk pertanyaan dan sesi diskusi. Lebih lanjutnya nanti Anda boleh ajukan pertanyaan ke saya. Boleh kirim email saja ya, kalau mau. Atau kalau Anda mau diskusi dengan saya di kampus, silahkan. Ya, untuk sesi hari ini cukup. Saya stop share dulu. Saya stop recordingnya. Setelah ini nanti saya cek kehadiran Anda satu-satu ya.